did this? Imajinasi terbentuk dari kata-kata, dan selamat datang di Alpha Movie. Bersama saya, kita lalui sebuah cerita bersama. Episode 6 kali ini dimulai dengan penyergapan yang dilakukan oleh Garrett dan tim FBI-nya. Tentunya ke klub malam mana lagi kalau bukan ke La Habana. Di sana tampak Garrett menciduk salah satu tamu yang sedang makan malam bersama dengan Arman dan Hayek. Scene kemudian berpindah kepada Fiona yang sedang mengambek terhadap Tony karena tidak memberitahukannya rahasianya selama ini bahwa dia bekerja sebagai mata-mata FBI. Kembali ke klub malam La Habana, tampak sedikit perbincangan antara Arman dan Hayek mengenai situasi di mana FBI sudah bisa masuk secara leluasa ke sana dan melakukan penyergapan. Hayek tampak memberikan langkah-langkah penanganan yang harus diambil dalam situasi seperti ini. Di sisi lain, Tony tampak sedang video call dengan suaminya Marco, mengupdate kabar anaknya yang meskipun sudah membaik tapi tetap memerlukan implan jantung. Marco yang kelihatan khawatir sangat mengusahakan bisa segera berangkat ke sana, meskipun dengan jalur yang ilegal. Namun mendengar itu, Tony tampak tidak setuju dan tidak ingin dia datang ke Amerika dengan jalan ilegal seperti itu. Selesai berbicara dengan Marco, Tony langsung mengecek sisa uang yang dia hasilkan dari bekerja dengan Arman. Adegan kemudian berlanjut dengan Tony menjumpai Dr. Sroyan dan meminta rekomendasi untuk pengobatan anaknya. Tony tampak cukup memohon untuk informasi di mana ia bisa mendapatkan organ jantung yang bisa diimplan ke anaknya. Namun hal itu sangat dilarang oleh dokter karena hal itu adalah hal yang ilegal. Tentunya prosedur pengobatan itu juga tidak bisa dilakukan di tempatnya. Tony tampak kecewa dan meninggalkan Dr. Sroyan. Selepas dari sana, Tony tampak menjumpai Garrett di sebuah mobil. Di sana, Garrett menanyakan kabar Fiona dan tentunya meminta maaf atas kejadian kemarin di mana ia coba mengancam mereka dengan tindakan deportasi. Tony tampak kesal terhadap respon Garrett dan meminta benefit lebih atas upayanya menjadi informan FBI, di mana ia meminta pengurusan visanya kepada Garrett. Negosiasi tampak dilakukan dengan Garrett yang menyanggupinya, namun dengan syarat yang tentu tidak mudah, di mana Tony diminta lebih aktif lagi memberikannya informasi krusial kepadanya. Scene kemudian berpindah di mana Tony kali ini pergi menjumpai Arman. Nampak berbicara di kantor, Arman mengupdate kejadian bahwa FBI sudah menggerebek klub malamnya barusan. Di sana Tony sekalian memberitahu Arman bahwa Luka sedang butuh organ jantung baru, di mana tidak ada rumah sakit yang mau memberikan donor terhadap anaknya. Ceritanya di sini itu Tony sebenarnya meminta bantuan Arman mencari organ tersebut di pasar gelap alias barang ilegal, dan Arman pun setuju membantunya. Tentunya dengan resiko yang sudah ia beritahu kepada Tony. Esok paginya tampak Arman membawa Tony ke sebuah tempat di tengah padang rumput yang gersang. Sesampainya di sebuah tempat itu, tampak sekelompok orang bersenjata sudah menunggu mereka, dan tak lama teman Arman pun keluar dari karavan untuk menjumpainya. Arman kemudian menjelaskan kondisi di mana Tony membutuhkan bantuannya untuk menghubungkan mereka kepada seorang penjual organ. Namun di sini temannya Arman ini memberitahu bahwa ia hanya bisa membawa Tony saja tanpa memperbolehkan Arman ikut, karena penjual organ ini cukup berhati-hati dalam menjumpai calon pembeli. Tony kemudian dibawa dengan sebuah van yang berisikan sejumlah orang menuju sebuah tempat. Di sana, Tony bertemulah dengan Mother Donna. Adegan kemudian berpindah ke La Habana, di mana Arman sedang duduk tegang bersama Isabel. Di sini Isabel yang tampak risih menanyakan Arman kenapa FBI datang tadi pagi dan menciduk seseorang. Tampak dari pembicaraan ini, Arman berusaha menyetir Isabel agar bisa ribut kepada ayahnya Hayek, karena di sini ternyata Isabel sudah sadar bahwa bisnis yang mereka miliki sekarang adalah kedok sebagai tempat pencucian uang dari hasil bisnis gelap ayahnya. Kembali ke tempatnya Mother Donna tadi, Tony tampak mulai nyaman berbicara kepada Mother Donna yang menjelaskan situasi di sana, bahwa tempat tersebut adalah shelter yang dia bangun untuk membantu orang-orang yang kesulitan mendapatkan pengobatan layak dan pengobatan legal dengan harga terjangkau. Mother Donna pun kemudian membahas keperluan Tony datang ke sana, dan dengan singkat Tony menjelaskan situasi Luka kepadanya. Namun pembicaraan ternyata cukup sulit karena harga yang diminta Mother Donna kepada Tony tidaklah murah untuk mendapatkan jantung tersebut. Setelah nego dan penjelasan panjang dari Tony, Mother Donna pun tersenyum begitu mendengar bahwa Tony adalah seorang dokter bedah yang masih memiliki lisensi.
Dia pun kemudian membawa Tony melihat ruangan operasi mereka dan menawarkan perjanjian baru. Dia akan membantu Tony untuk implan jantung yang dibutuhkan anaknya. Dengan bayaran, dia meminta Tony membantunya melakukan operasi pengambilan ginjal terhadap 3 calon donornya. Dengan penjelasan singkat dari Mother Donna bahwa apa yang dilakukan di sana adalah demi kebaikan orang-orang yang membutuhkan, Tony pun mau tak mau setuju dengannya. Sekembalinya ke rumah, Tony yang melihat Fiona yang masih ngambek terhadapnya pun harus menjelaskan tentang apa yang dia lakukan untuk mencari organ jantung luka, meskipun secara ilegal melalui broker seperti Mother Donna tadi. Namun di sini Fiona coba membenarkan apa yang dilakukan Tony dan mereka pun tampak sudah berbaikan. Selesai berbicara, tampak telepon Tony pun berbunyi dan itu adalah dari Arman. Di sini Arman memberitahu Tony untuk menyampaikan kepada FBI bahwa akan ada pengiriman senjata oleh Hayek lewat truk besok. Tanpa Tony perlu tahu apa yang direncanakan oleh Arman sebenarnya. Keesokan harinya, informasi itu pun langsung disampaikan Tony kepada Garrett. Tentunya dengan kembali menuntut status visanya kepada Garrett. Selepas dari sana, Tony langsung pergi menjumpai Mother Donna lagi. Berbicara tentang prosedur operasi yang akan dilakukannya untuk mengambil ginjal pasiennya tadi. Dan Mother Donna pun memberitahunya untuk tidak terlalu khawatir. Scene kemudian berpindah ke 3 buah truk yang langsung mendapatkan penyergapan oleh FBI di tengah jalan. Mendapat informasi dari Tony, Garrett langsung melakukan eksekusi terhadap hal ini. Dan tampak muka kesal bercampur marah setelah truk ini dibuka dan diketahui isinya bukanlah apa yang diinginkan Garrett, melainkan hanya semangka. Di sisi lain tampak Arman bersama truk asli yang bermuatan senjata tadi. Tampak muka bahagia Arman karena sudah berhasil mempermainkan FBI dengan skenario yang ia buat. Dia pun tampak menyuruh anggotanya Carlos untuk menyembunyikan truk ini terlebih dahulu sebelum memberitahu Hayek karena ingin mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari Hayek karena sudah menyelamatkan truk berisi senjata ini dari sergapan FBI. Adegan kemudian memperlihatkan Isabel yang mulai meributin ayahnya Hayek soal bisnis gelap yang selama ini disembunyikannya. Tak bisa menghindar lagi, akhirnya Isabel muak dan mengatakan ingin jauh dari segala bisnis ayahnya, di mana seketika itu Arman pun masuk. Sedikit berbincang dengan Arman, Hayek tampak sangat berterima kasih kepadanya terhadap apa yang dilakukannya tentang penyelamatan pengiriman senjata dari sergapan FBI dan mengatakan akan mempertimbangkan Arman untuk seutuhnya dapat mengurus segala sesuatunya ke depan. Arman pun tampak jumawa dan sangat sumringah ketika hal itu terucap dari mulutnya Hayek. Kembali ke ruangan operasi di tempat Mother Donna berada, tampak Tony dan tim dokter lain sudah bersiap untuk melakukan pengambilan ginjal dari donor yang akan dibawa masuk. Namun melihat dari balik pintu, tampak pendonor ginjal ini adalah seorang anak kecil yang menurut Tony belum layak melakukannya. Ia pun kemudian mempertanyakan hal ini kepada Mother Donna, namun semua ini adalah bagian yang tidak bisa dihindari. Karena apabila anak ini tidak mendonorkan ginjalnya, mereka juga akan tersiksa dan ditangkap oleh kartel di daerahnya. Karena hal ini bertentangan dengan emosi dan moralitas Tony, ia pun menolak melakukannya dan pergi meninggalkan tempat itu, di mana juga dia harus melelahkan perjanjiannya dengan Mother Donna. Scene kemudian berpindah ke Garrett yang sedang membahas kegagalannya melakukan penyergapan dengan informasi yang diberikan Tony kepadanya. Dan mulai berpikir logika bahwa semua ini adalah permainan Arman yang sengaja memberikan Tony informasi palsu yang kemudian diberikan Tony kepadanya. Kembali ke Arman yang sedang bahagia, justru di sana tampak Tony yang sedang galau merana. Dia pun kemudian menceritakan kisahnya yang gagal mendapatkan organ jantung dari broker yang dikenalkan Arman tadi. Sembari bercerita ke Arman, tangis merana terkucur dari mata Tony dan seketika itu Arman dan Tony pun berpeluk-pelukan. Karena momen yang lagi sedih-sedihnya, Arman pun mengambil kesempatan mencoba ngecas dengan Tony. Ciuman liar pun tak terhindar, namun untungnya Tony kembali tersadar bahwa dia hanyalah seorang bibi bersih-bersih. Dan ia pun lari pergi dari sana seperti Cinderella. Film dilanjutkan dengan Tony yang pulang kembali ke rumah disambut dengan senyuman manis Fiona, memberitahu bahwa Marco sudah datang dan berada di dalam kamar bersama Luca. Tony yang tampak terkejut langsung disamperin sang suami dan mereka pun berpelukan seperti Teletubbies. Dan episode kali ini pun selesai. Kalau kalian penasaran dengan kelanjutan kisah Tony si bibik bersih-bersih ini, jangan lupa selalu tungguin episode selanjutnya hanya di Alpha Movie. Memberikan rangkuman cerita secara singkat, padat, dan tidak membosankan. Sampai jumpa.